konferensi yang menyampaikan peran psikologi dalam pengendalian COVID-19. Pertama memang ini dari Handbook of COVID, dari Prevention and Treatment. Ini khususnya kalau berbicara di daerah rumah sakit. Jadi memang kalau kondisi psikologi, peran tenaga psikolog ini cukup besar untuk dalam hal ini membantu banyak sekali pasien yang mengalami gejala-gejala seperti yang tertulis tersebut. Jadi mereka merasa menyesal, benci, kesepian, tidak berdaya. Kemudian 48% pasien yang mengalami COVID-19 yang masuk ke rumah sakit itu mengalami serangan panik dan stres psikologis. Ini sumbernya saya ambil dari pengalaman Profesor Ting Bo Liang, ini dari Zhejiang University School of Medicine. Jadi yang kemarin memang menangani hal tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperoleh informasi lebih detailnya itu bisa ke kami. Kami juga dapat dari HIMSI Pusat. Ini ada nanti sebenarnya detailnya lebih detail tapi khususnya bagi mereka yang di rumah sakit. Nah, apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya pada slide berikut, silahkan. Silahkan Kang Megan. Nah, ini dari APA. Jadi APA ini punya program Speaking of Psychology. Salah satunya menghadirkan Profesor Baruch Fishoff, PhD. Dia ini ahli dalam pembentukan social perception dan decision making, dan khususnya yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang disebut dengan seasonal flu. Nah, di sini memang ada beberapa poin yang saya catat. Lampiran kembali bisa dilihat atau bisa langsung mengakses ke narasumber yang ada, tapi juga bisa diminta ke HIMSI. Ini ada beberapa poin yang saya catat. Jadi memang perbedaan terbesar antara coronavirus dengan seasonal flu itu saat ini adalah kita belum memahami penyakit itu sepenuhnya. Gitu ya. Kemudian dia juga menyebutkan dalam situasi krisis sebenarnya orang itu akan lebih saling bergantung satu sama lain, siap mensupport satu sama lain, dan bahkan bertindak secara berani. Hanya yang diperlukan adalah trusted information. Jadi yang membantu kita bisa berkoordinasi dengan lebih baik. Jadi memang dalam hal ini kita perlu mendukung ya semua program-program yang dilakukan pemerintah agar kita memang bisa berkoordinasi dengan lebih baik lewat informasi-informasi yang memang terpercaya. Di sini disampaikan informasi yang terpercaya di antara lain adalah WHO, CDC. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin mencari lebih jauh informasinya bisa masuk ke WHO atau CDC. Nah, di sini juga sampaikan, memang stres ini menjadi masalah utama dalam pengendalian COVID, dan memang orang mudah stres dalam kondisi sekarang. Bisa jadi memang sebelumnya mereka sudah punya trauma, bisa jadi di dalam keluarganya ada yang vulnerable, bisa juga masalah yang berkaitan dengan ekonomi, tapi juga disebutkan bahwa semakin kita terisolasi dari kehidupan normal kita, ini memang makin menyebabkan kita vulnerable terhadap kondisi-kondisi yang terjadi. Ya, jadi memang saya rasa peran penting kita sebagai psikolog selama proses ini memastikan adalah ketika seorang merasa sangat terisolasi, apa solusi yang bisa kita berikan. Jadi mulai dari memberikan penenangan secara stres, tapi juga memberikan mungkin memikirkan jaringan-jaringan komunitas apa yang bisa dibangun, biar orang nggak merasa dirinya sangat terisolasi. Oke, Kang Megan? Dan beliau menutup dengan 4 nasihat yang diberikan kepada pemirsanya waktu itu, yaitu yang pertama, harus selalu mencari trusted information, kemudian lakukanlah risk analysis tapi tidak terlalu berlebihan. Jadi untuk bertanya apakah saya memang berada dalam sebuah resiko. Kalau memang tidak berada dalam resiko, ya jangan dicari-cari. Kedua adalah tetap berpikir atau memikirkan apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil-kecil secara efektif. Jadi maksudnya kita tetap produktif. Kalau itu yang saya coba pahami. Dan yang terakhir adalah harus be supportive. Nah, ini yang menarik yang terakhir adalah be supportive ini tidak hanya kepada orang lain, tapi juga pada keluarga, kepada tetangga, kepada lingkungan, kepada siapapun yang kita memang ketahui. Karena ini sangat menolong, karena sejalan dengan yang tadi beliau sampaikan, semakin orang merasa terisolasi, sebenarnya itu sumber stres dia. Jadi apakah itu work from home, school from home, dan seterusnya, itu belum tentu membantu dia melupakan stresnya. Nah, berangkat berikutnya, Kang Megan.
Nah, apa yang kemudian kita lakukan di HIMSI Jabar, kita bersama-sama menghadapi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kita ada 3 yang kita lakukan. Pertama, secara informasi, kita provide di website, Bapak Ibu bisa masuk di bagian HIMSI Peduli, khususnya COVID-19, itu ada berbagai referensi yang kita kumpulkan. Mulai di antara wilayah, kegiatan apa yang terjadi, referensi-referensi, tips-tips yang bisa membantu nanti baik yang memakainya untuk konseling atau hal-hal lain. Kedua, juga sebenarnya ada buku putih. Ini kita bekerja sama dengan Humas Pemprov Jabar oleh Mbak Iva di ininya. Nah, buku putih ini sebenarnya berisi tentang pengendalian diri, membangun daya lenting keluarga, dan menjaga agar diri kita tetap produktif selama masa isolasi. Nah, kerjasama dengan IPK, kerjasama dengan FAPSI Unpad, dan kerjasama dengan Biro Psikologi Dwi Payana. Berikutnya, ini yang menjadi acara kita secara berkala, yaitu Sarasehan Kepedulian. Sarasehan Kepedulian ini intinya semangat kita ada 4, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, kita selalu mengupdate situasi atau kegiatan yang terjadi. Kedua, kita selalu membangun silaturahmi dan jejaring. Alhamdulillah sekarang semakin meningkat jumlahnya, dan semoga ke depan-depannya semakin meningkat. Dan silahkan Bapak Ibu selalu kita membangun jejaring di luar media ini. Kalau ada yang berkembang itu silahkan. Seperti Kang Andi sendiri, sekarang jejaringnya sudah alhamdulillah semakin berkembang, Kang Andi ya. Kemudian kita berbagi ilmu, baik yang sesama profesi dan lintas ilmu. Jadi ada nanti sharing atau sarasehan yang kita mengundang pembicara dari luar psikologi. Antara lain berbicara tentang dari aspek kedokteran, mungkin ada yang hendak bertanya-tanya lebih jauh tentang COVID, ada juga yang berbicara dengan financial planning. Dan yang terakhir, ini adalah kita ada acara amalnya. Jadi nanti seperti yang disampaikan, kita akan ada donasi pada media-media yang sudah kita siapkan. Dan yang terakhir, memang kita ada konseling online yang kita sedang lakukan. Ini berangkat dari kesimpulan dari acara yang kemarin, Sarasehan yang kedua, kita sedang berbuat satgas bersama. Ini kerjasama Jaya, Jabar, dan Banten, insya Allah. Kedua, kita mengkoordinasikan biro-biro atau institusi yang melakukan konseling online. Karena bagaimanapun HIMSI itu bukan yang melakukan semuanya, tapi kita mengkoordinir. Nah, baik yang langsung berkaitan dengan stres yang terkait COVID-19 ataupun konseling-konseling lainnya. Dan saat ini tim Sekre sedang membuat peta kemitraan. Jadi dari 38 biro yang sudah terdaftar dan di luar itu kita sedang buat peta kemitraannya. Dan semoga itu pada akhirnya bisa saling membantu baik dalam merefer atau menangani keluhan atau masalah klien. Oke, silahkan Kang Megan. Dan terakhir, penutup yang pertama yang hendak saya sampaikan satu, yaitu bahwa kita tidak sendiri, mari kita saling membantu, saling mengisi, dan saling peduli. Kedua, kita bertahan, saya yakin, bukan menuju ke sebuah titik nol. Berikutnya, Kang Megan. Oleh karena itu, kita harus membangun kompetensi dan kreativitas kita untuk menuju sebuah era yang baru. Dan saya rasa misi utama kita adalah menjaga sanity, kemudian mendorong creativity, membangun spirit dan solidaritas, baik di antara kita sendiri, sesama profesi, lintas profesi, atau di antara masyarakat yang kita bantu. Nah, semoga apa yang kita sharing ini bisa menjadi masukan atau bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu untuk tetap semangat mengikuti Sarasehan atau kegiatan-kegiatan lainnya, baik yang dilakukan oleh HIMSI Jabar maupun dengan organisasi lain. Ini terima kasih dari kami para pengurus. Silahkan diteruskan Kak Megan. Semua pengurus HIMSI Jabar, baik dari majelis maupun pengurus yang ada, kita mengucapkan banyak terima kasih dan kita insya Allah akan terus saling berpartisipasi, ya saling mengisi. Saya rasa demikian saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah tidak sampai cukup 10 menit saja, karena sebentar lagi akan masuk dari Mbak Ninin. Kembali lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian untuk acaranya, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan. Kita insya Allah sempurnakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, Kang Andi. Baik, terima kasih Arya. Selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang baru join gitu ya, atau yang baru rejoin lagi gitu. Baru saja Arya menyampaikan beberapa sambutan gitu ya. Selanjutnya mungkin saya ingatkan kembali, Aska minta tolong di-share screen-nya bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk mendonasikan dana, itu bisa di link berikut gitu ya, ke dalam link via GoPay
atau cukup di QR code atau melalui Bank BNI cabang 4. Bisa difoto dulu screen-nya biar lebih mudahkan nanti untuk mengingat dalam proses menyumbang nantinya. Oke, baik. Tepat jam 7.30 kita akan memulai kegiatan ini. Sebagai informasi juga, sampai saat ini peserta sudah 67 orang dari mungkin sekitar 100 orang gitu ya, mungkin nanti ada menyusul ketika prosesnya. Oke, mungkin Megan ada yang ingin disampaikan dulu? Terima kasih Mas Andi. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ketua HIMSI, kita mempunyai spirit yang sama, ingin memberikan sesuatu yang sesuai dengan profesi kita tentunya dan kemampuan kita. Satu hal terkait dengan informasi-informasi yang sudah tadi Mas Andi sampaikan, itu semuanya sudah ada di link IG-nya HIMSI Jabar, dan mungkin untuk kegiatan ada di Partner Inc. Informasi-informasinya, sementara untuk donasi tadi yang baru saja ditampilkan oleh Mas Andi itu ada di IG-nya di HIMSI Jabar. Silakan rekan-rekan bisa, kalau tidak sempat tadi katanya harus memoto, di situ tinggal dibuka, ada informasi tentang penyalurannya bagaimana. Saya rasa demikian barangkali. Oke, baik. Terima kasih, Megan. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan kali ini nanti akan menjadi moderator rekan saya, Indra Santosa, atau biasa dipanggil Santos. Tadi saya ingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya selama nanti proses, gitu ya, silahkan tadi diklik partisipan, terus nanti dicari yang raise your hand. Kemudian juga atau bisa disampaikan melalui chat, ya. Chat ada, fitur chat ada di bawah, gitu ya. Baik, mohon izin juga selama proses ini akan kami rekam sebagai dokumentasi kami dan juga memudahkan kami dalam nanti membuat notulensi dan juga laporan yang akan diberikan melalui email kepada Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Mangga, silakan Santos dan Mbak Ninin, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Santos. Kang Andi, hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam. Mohon izin manggilnya Akang Tete aja ya buat semua yang ada di sini. Perkenalkan sebelumnya, saya biasa dipanggil Santos. Senang rasanya dikasih kesempatan untuk bisa memoderatori sesi kali ini gitu, karena pas awalnya tuh dapat cerita dari Kang Megan. Nih Kang Megan cerita kemarin ngobrol sama Mbak Ninin, nanya Kang Megan ke Mbak Ninin, Mbak dalam kondisi kayak gini apa sih yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya sih sederhana kayak gitu. Kemudian Mbak Ninin nge-promote ada ya dari materi mungkin yang bisa jadi bahan dasar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah itu nanti yang mungkin akan dipaparkan oleh Mbak Ninin secara lebih jelas. Hanya saja sebelum kita mulai, saya ingin juga memperkenalkan, walaupun mungkin sudah sangat terkenal Mbak Ninin, tapi mohon izin ya Mbak untuk memperkenalkan Mbak Ninin pada audiens yang ada di sini. Kalau lihat CV-nya sih banyak sekali info-info yang mungkin menarik untuk dilihat tentang Mbak Ninin. Cuman saya ingin mengangkat beberapa hal yang saya tahu. Mbak Ninin kadep ya Mbak, kadep di kampus di FAPSI Unpad untuk majoring psikologi sosial, pada departemen psikologi sosial. Saya pertama kali kenal Mbak Ninin tuh waktu diajar komunitas tentang, waktu itu saya bingung pertama kali mendengar bahasa hegemoni. Kemudian pertanyaan Mbak Ninin sederhana. Waktu saya tanya Mbak, hegemoni itu gimana sih cara memahami dengan sederhana? Mbak Ninin cuma tanya, kamu sukanya apa? Saya bilang sepak bola. Kamu fans apa? Fans salah satu klub sepak bola. Nah, apa yang kamu lakukan terkait sama itu? Kemudian saya cerita banyak hal, dan itulah hegemoni. Dan dari situ gampang sekali saya memahami tentang hegemoni. Dan materi berikutnya pun juga ketika lihat slide-slide-nya, dengan gaya yang sama, saya rasa banyak akan menjelaskan dengan cukup sederhana dan sangat praktis. Nanti mohon bantuannya Mbak untuk sharing hal tersebut hanya saja. Kemudian yang saya paham juga, yang saya tahu tentang Mbak Ninin, aktif di kegiatan pengabdian masyarakat. Dulu juga saya pernah bantu Mbak Ninin waktu ke lapas narkoba Mbak, gitu, kalau Mbak Ninin masih ingat gitu. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan Mbak Ninin. Juga yang paling asik adalah kajian Mbak Ninin tentang religiusitas gitu. Itu
seumur umur baru juga ada yang saya dengar mengkaji tentang itu dan muncul dalam bentuk jurnal gitu. Jadi nanti bisa dicari ya jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh Mbak Niken. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin mengingatkan kembali tadi etikanya. Oke, ada etiket yang perlu diperhatikan gitu tadi supaya prosesnya berjalan dengan lancar. Jangan lupa di mute nanti mic-nya supaya tidak mengganggu suara ketika pemateri menyampaikan. Kemudian juga kameranya di-off-kan dulu selama materi berlangsung, karena itu ternyata mempengaruhi sinyal. Waktu kemarin dicoba, dibuka semua, sinyalnya jadi terganggu. Kemudian ketika proses materi berjalan, sebenarnya akan teteh sekalian, feel free untuk jika mau bertanya, tapi melalui media chat yang ada di Zoom ini gitu. Jadi bisa di chat di situ, ajukan pertanyaannya, nanti ada tim kami yang akan mencatat dan nanti akan disampaikan ke Mbak Niken ketika proses tanya jawab dilakukan gitu. Kemudian juga ini tombol share screen, karena di modenya ini bisa multiple share, jadi kalau misalnya ada yang share screen juga nanti bisa muncul juga gitu, bisa dual kamera. Jadi hati-hati dengan tombol ini, jadi silakan dinikmati prosesnya ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Mbak Niken, Mbak, untuk mulai materinya. Mangga. Baik, terima kasih Santos dan rekan-rekan HIMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Santos suara saya? Jelas. Jelas, oke. Rekan-rekan semua yang hadir malam ini, terima kasih atas atensinya dan minatnya untuk bergabung memberi kontribusi pada masyarakat di fase yang seperti ini gitu, melalui perspektif psikologi sosial dalam melihat fenomena ini, dan bagaimana melalui perspektif itu nanti kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai yang kita bisa. Saya akan mengawali dengan permohonan maaf karena ini pertama kalinya saya terlibat dengan teknologi yang seperti ini. Saya rasa kita semua berada dalam situasi dipaksa untuk harus familiar dengan teknologi ini. Tapi kalau ada sesuatu nanti di tengah perjalanan itu, karena saya juga dalam proses belajar untuk beradaptasi dengan teknologi ini. Baik, slide awalnya Santos, saya akan mulai. Apa yang akan saya sampaikan atau saya sharingkan malam ini adalah perspektif psikologi sosial yang memungkinkan kita untuk nantinya melakukan sesuatu atau intervensi. Jadi awal dari proses itu adalah menginterpretasikan fakta yang ada sekarang. Bahwa fakta yang ada sekarang sumber utamanya adalah fakta medis, tapi karakteristik penyakitnya itu membuat situasi medis itu meluas menjadi fakta sosial. Nah, atas fakta itu kita perlu melakukan tahap assessment kalau kita mau melakukan sesuatu secara ilmiah, secara profesional, gitu ya, menggunakan kerangka kerja yang lazim kita gunakan ketika kita melakukan tindakan profesional. Nah, assessment dalam konteks situasi seperti ini, ketika kita tidak bisa mengandalkan pada instrumen psikologi atau tatap muka dalam setting fisik, gitu, maka saya men-sharingkan assessment yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Tapi prinsipnya sama, yaitu bahwa perilaku itu terjadi karena ada konteks yang menjadi stimulusnya, dan ketika kita memilih kelompok mana yang akan menjadi subjek sasaran kita untuk bekerja sama atau kita berikan kontribusi kita, maka kita perlu memahami kelompok itu. Nah, itu kita akan lihat bahwa itu demografi kelompok gitu. Kemudian karakteristik kolektif dari kelompok itu. Nah, hasil assessment itu
akan menjadi dasar kita melakukan intervensi, dan intervensi dalam ruang psikologi sosial itu yang terkecil itu individual, dan kemudian yang tertinggi adalah penentu kebijakan. Tentunya kita punya ruang untuk memilih pada level yang mana kita bisa memberikan kontribusi. Iya, selanjutnya. Nah, kita akan mulai dengan interpretasi terhadap fakta yang ada sekarang. Selanjutnya. Nah, karena yang meminta kepada saya adalah HIMSI Jabar, jadi saya menggunakan kasus yang ada di Jawa Barat yang diperoleh melalui data yang ada di gugus tugas penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Fakta medis tentang kasus positif yang ada di Jawa Barat itu ada pada 4 kegiatan. Jadi kasus-kasus pertama yang positif itu orang-orangnya itu berada pada 4 kegiatan tersebut. Yang pertama adalah pertemuan pengusaha muda di Karawang, kemudian pertemuan pengusaha di Bogor, kemudian pertemuan atau seminar di Bogor, dan kebaktian 2.000 orang di Lembang. Kesamaan dari 4 kegiatan ini adalah sejumlah orang bertemu bersama-sama, melakukan kontak fisik, bersalaman, kemudian dalam durasi yang cukup lama dengan duduk berdekatan. Nah, itu fakta medis yang pertama. Jadi ada ciri serupa, berarti bahwa penularan itu terjadi karena situasi keserupaan, yaitu kontak fisik dalam durasi tertentu. Nah, tapi kemudian orang-orang yang ada di situ itu kembali ke daerah asalnya masing-masing. Jadi yang kebaktian di Lembang, yang seminar di Bogor itu kembali ke wilayahnya masing-masing, dan di sana menjadi carrier atau tanpa disadari melakukan kontak yang berdampak pada penularan COVID-19 di lokasi asalnya masing-masing. Nah, fakta medis yang kedua adalah menurut ahli pulmonologi yang sejauh ini sudah menangani pasien, itu ada variasi dari virulensi. Virulensi yaitu tingkat keganasan dari virusnya. Dan temuan yang ada sejauh ini adalah bahwa virus yang ditemukan pada orang-orang yang kontak dengan orang dari Asia, yaitu Cina, Jepang, Korea, itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan pasien positif yang ada kontak dengan wilayah Timur Tengah seperti Israel, Iran, dan Turki. Virulensi dari Timur Tengah ini tingkat keganasannya lebih masif dan lebih cepat proses ke fatal ke meninggalnya gitu. Jadi dibandingkan dengan yang dari Asia itu tingkat kesembuhannya lebih besar karena gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang diperoleh dari Timur Tengah. Ya, selanjutnya. Nah, fakta sosial tentang rantai perilaku yang diawali dari fakta medis tadi adalah seperti ini. Ini adalah rantai perilaku yang idealnya, ya. Itu saya beri highlight untuk ideal, bahwa individu yang mengikuti pertemuan itu tanpa disadari melakukan kontak dengan salah satu atau beberapa peserta yang memang positif COVID-19. Mengetahui bahwa peserta itu kemudian sudah teridentifikasi COVID-19 positif, individu yang merasa melakukan kontak itu kemudian mengisolasi diri. Dengan kesadaran diri, mengisolasi diri. Karena demikian memang protokol kesehatannya. Nah, kemudian setelah mengisolasi diri, pada fase tertentu, dia harus mengikuti protokol pemeriksaan medis. Hasil dari protokol pemeriksaan medis itu, kemudian individu tersebut mematuhi rekomendasi medisnya. Ketika prosedur rantai perilaku yang ideal ini dilakukan, maka fakta medis itu akan terlokalisir sebagai fakta medis saja, karena dia tidak dengan cepat kemudian berpindah virusnya ke orang-orang lain. Jadi penjelasan dari rantai perilaku yang seperti ini, problem medis ini akan hanya menjadi problem kesehatan kalau perilaku dari
individunya itu berorientasi pada kesehatan. Tapi sejauh ini faktanya tidak demikian. Slide selanjutnya. Nah, fakta yang ada terkait virus ini itu rantai perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang itu sifatnya problematis, gitu ya. Sebagai contoh, ini kasus individu yang mengikuti kebaktian di Lembang, ada 2.000 orang, ada 4 sesi, masing-masing 500 orang. Pendetanya teridentifikasi positif COVID. Kemudian sekelompok individu yang dia sadar bahwa dia menjadi peserta dari kebaktian itu kemudian mengisolasi diri. Tapi ada individu-individu lain yang tinggal di daerah yang mayoritas masyarakatnya itu agama Islamnya cukup kuat, sehingga mereka mengalami kekhawatiran bahwa kalau mereka mengisolasi diri, kemudian menjalankan protokol kesehatan terkait COVID itu, mereka khawatir respon masyarakat mayoritas terhadap mereka. Sehingga kemudian mereka memilih untuk tidak mengikuti protokol pemeriksaan medis, sehingga tidak ada rekomendasi medis pada suspek atau target. Nah, ini adalah situasi ketika problem kesehatan itu kemudian meluas ke domain relasi antar kelompok atau konflik sosial. Dalam situasi ketika individu menolak protokol medis atas dasar alasan keselamatannya dari kelompok mayoritas, maka petugas kesehatan dalam situasi ini tidak bisa melakukan tindakan paksa untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena risiko keselamatan mereka itu ada di luar area yang bisa ditangani oleh petugas kesehatan. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai perilaku problematis. Ada banyak rantai perilaku problematis lainnya. Slide selanjutnya, Santos. Saya akan cepat saja. Jadi misalnya problematis yang berikutnya adalah individu perantau di Jakarta yang kemudian mudik kolektif karena ketiadaan pendapatan di Jakarta. Tiba-tiba di tengah jalan, di dalam bisnya itu ada yang meninggal, tapi sebelum petugas kesehatan dan kepolisian datang, penumpang yang tersisa itu sudah pindah ke bis-bis yang lain dan sampai ke kampung halamannya. Dan itu mengakibatkan individu tersebut tidak mengetahui resiko keterpaparan pada dirinya dan resiko keterpaparan pada orang lain di tempat dia berada. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Jawa Barat adalah datangnya 6.000 orang dari Jakarta ke Kabupaten Kuningan, di mana salah satu bis yang menuju ke sana itu ada penumpang yang meninggal dunia dan ternyata teridentifikasi positif COVID-19. Tapi penumpang yang satu bis dengan dia sudah pindah ke bis-bis yang lain dan kemudian tiba di Kuningan. Nah, individu tidak tahu bahwa dia berasal dari sebuah bis yang ada penumpang positif COVID, sehingga dia tidak tahu bahwa dia harus melakukan protokol pemeriksaan yang harus diikuti. Sehingga tidak ada rekomendasi medis. Maka perluasan problem kesehatan ini menjadi meluas ke problem komunitas dan seterusnya. Ada beberapa contoh yang lain. Santos yang berikutnya. Ada perluasan problem ke prasangka antar kelompok terkait adanya fatal rate antara mereka yang terpapar dari Timur Tengah dengan yang terpapar dari Cina. Tingkat kesembuhannya berbeda, tapi kemudian itu memunculkan dugaan bahwa pelayanan medisnya yang berbeda, perlakuan kepada mereka yang berbeda, gitu. Dan itu menjadi meluas ke prasangka antar kelompok dan seterusnya. Slide selanjutnya. Ada yang ke sektor pelayanan publik, kemudian selanjutnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian perluasan problem ke sektor pelayanan publik juga. Selanjutnya. Nah, apa yang dicontohkan tadi, fakta sosial yang sifatnya natural itu
mekanisme di level individual yang menjadi predisposisi munculnya fakta sosial natural tersebut diduga berhubungan dengan dua korelat yang kuat. Yang pertama adalah persepsi tentang resiko, yaitu seberapa bahaya saya menolak melakukan pemeriksaan kesehatan itu bagi diri saya atau bagi orang lain, dan seberapa beresiko kalau saya memilih untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, persepsi resiko ini menjadi salah satu faktor yang memunculkan perilaku yang tidak konstruktif terhadap pencegahan penularan COVID-19. Kemudian variabel yang lain adalah sumber daya personal dan sumber daya kolektif. Personalitas seseorang membuat dia melakukan pertimbangan tentang seberapa mampu saya melakukan sesuatu, seberapa mampu saya mengisolasi diri tanpa bekerja, dan apa dampaknya pada keluarga saya, seberapa besar dukungan sosial yang saya terima, dan seterusnya. Dan faktor lainnya adalah trait personality seperti kecemasan karena ada riwayat masa lalu tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah mekanisme di level individual yang menjadi predisposisi munculnya fakta sosial natural yang tadi dijelaskan. Nah, berikutnya Santos, selain fakta sosial yang natural, fakta sosial yang berdampak pada perluasan domain medis menjadi domain sosial, itu adalah fakta sosial yang sifatnya terencana, yaitu fakta sosial yang terjadi karena sebuah keputusan atau kebijakan dari pemangku kepentingan. Nah, fakta sosial yang terencana itu adalah intervensi dari pemangku kepentingan, intervensi dari penentu kebijakan untuk mencegah perluasan penyakit dan sebagainya. Artinya ini adalah sebuah fakta sosial yang didesain. Dan fakta sosial ini diputuskan biasanya berdasarkan perilaku kolektif yang tidak konstruktif terhadap pengendalian penyakit. Jadi ketika disampaikan dalam bentuk himbauan, kemudian tidak terhimbau dan perilaku yang diharapkan muncul tidak muncul, maka intervensi sosial yang terencana itu berupa keputusan tertentu, gitu, dengan disertai sanksi dan sebagainya. Nah, salah satu fakta sosial yang terencana adalah keputusan pemerintah untuk social distancing dan work from home. Nah, tapi ketika faktor sosial itu terencana, maka itu akan bertemu dengan dinamika kebutuhan dari masyarakat masing-masing. Masyarakat akan merespon fakta sosial yang terencana itu sebagai sebuah stimulus yang membuat dia harus merencanakan kembali perilakunya untuk menyesuaikan dengan setting baru yang ditetapkan oleh pembuat keputusan. Responsnya mulai dari respon kognitif, respon afektif, respon motivasional maupun respon perilaku. Ini nanti ini akan kita lihat proses ini sebagai dasar mengapa kita perlu melakukan sesuatu. Karena respon kognitif mereka yang keputusan pemerintah itu berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, itu menjadi aktivator kuat untuk munculnya respon perilaku menentang himbauan atau keputusan itu. Karena keputusan itu berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Tapi ketika keputusan pemerintah itu bertemu hanya dengan tidak terpenuhinya kebutuhan aktualisasi atau kebutuhan penghargaan, biasanya responnya tidak se-ekstrim mereka yang keputusan pemerintah itu berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Nah, ini yang nanti akan menjadi variasi dari dibutuhkannya intervensi tertentu pada kelompok tertentu dan dibutuhkannya intervensi yang lain pada kelompok yang lain. Itu akan terkait dengan variasi kebutuhan yang terdampak sebagai konsekuensi dari keputusan-keputusan pemerintah. Baik, selanjutnya. Nah,
slide ini saya tayangkan ulang dengan highlight pada dinamika kebutuhan, respon kognitif, respon afektif, respon motivasional, dan respon perilaku, karena ini adalah mekanisme intrapersonal yang terjadi ketika ada fakta sosial yang terencana yang ditetapkan oleh pembuat keputusan atau penentu kebijakan. Jadi ada respon kognitif yang menolak menerima, ada respon afektif yang positif atau negatif, kemudian ada respon motivasional yang mendorong seseorang untuk ya nurut, patuh, konform atau tidak konform, atau respon perilakunya menentang atau oke, ikut. Baik, selanjutnya. Nah, setelah tadi melihat di level intrapersonal, maka kita masuk ke apa dampak dari fakta sosial yang terencana atau keputusan pemerintah untuk social distancing dan work from home itu pada masyarakat. Kelompok masyarakat itu tidak homogen, ya, berdasarkan klaster yang terdampak oleh keputusan pemerintah itu, kita bisa bagi ke dalam masyarakat pekerja bergaji bulanan, kemudian masyarakat pekerja berpenghasilan harian, atau pekerja bidang kesehatan dan layanan publik. Yang terkait dengan social distancing dan work from home ini, masyarakat pekerja bergaji bulanan tidak mengalami kesulitan untuk melakukan social distancing dan work from home. Kebutuhan mereka tetap terpenuhi, gaji tetap bisa mereka terima karena mereka bisa bekerja di rumah dan tetap mendapatkan gaji dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kelompok masyarakat yang lain adalah masyarakat pekerja berpenghasilan harian. Konsekuensi kalau mereka patuh, yaitu melakukan social distancing dan work from home, maka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Maka mereka punya pilihan yang lain, yaitu supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka mereka tidak melakukan social distancing dan work from home. Tapi keputusan yang kedua ini berdampak pada tidak terpenuhinya tujuan pemerintah untuk menetapkan kebijakan SD dan WFH ini, yaitu untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Nah, kelompok masyarakat yang lain adalah pekerja bidang kesehatan dan layanan publik, yaitu bahwa mereka justru tidak boleh work from home. Mereka seluruhnya harus bekerja. Dinamika psikis yang terjadi pada kelompok pekerja ini adalah inginnya bekerja di rumah, gaji mereka punya bulanan, tapi mereka tidak boleh bekerja di rumah. Mereka harus bekerja di layanan-layanan kesehatan, mereka harus bekerja di layanan publik, dan kemungkinan besar akan terpapar pada itu, sehingga dinamika internal yang terjadi adalah ingin tidak bekerja tapi tidak bisa, sedangkan yang masyarakat bekerja berpenghasilan harian tidak bekerja, tidak terpenuhi kebutuhan dasar tapi bekerja, kemungkinan terpapar besar. Nah, fokus kita adalah pada masyarakat ini karena masyarakat pada klaster ini yang memiliki potensi untuk mengalami problem psikologis. Ya, berikutnya. Nah, siapa kelompok masyarakat yang rentan secara psikologis? Dari fakta sosial natural yang disajikan pertama, mereka adalah tenaga kesehatan dan pemerintah, gitu, karena petugas pemerintah harus tetap bekerja, kemudian mereka yang suspek, dan kemudian masyarakat umum. Kemudian kelompok masyarakat yang rentan secara psikologis sebagai dampak dari fakta sosial yang terencana adalah tenaga kesehatan dan layanan publik karena mereka wajib bekerja, dan kemudian pekerja berpenghasilan harian karena mereka tidak bisa tidak bekerja kalau ingin kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dalam situasi ini. Selanjutnya, Santos. Nah, dari sejumlah target sasaran yang potensial tadi, saya ingin sharing tentang model asesmen psikososial. Ada banyak model, ada banyak variasi. Saya ingin memperkenalkan 2 model asesmen yang bisa kita lakukan untuk intervensi pada situasi saat ini, yaitu pandemi, social distancing, dan work from home.
Model assessment yang pertama itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah mengidentifikasi kelompok sasaran yang perlu diintervensi. Kita punya banyak kandidat kelompok sasaran yang tadi sudah kita bahas. Kemudian tahap kedua, mengidentifikasi infografis yang relevan. Infografis yang relevan yaitu informasi tentang status kesehatan dari kelompok itu. Apakah mereka suspek, apakah mereka pernah punya riwayat kontak, apakah mereka dalam pengawasan, atau mereka yang lainnya, kategori infografis yang lainnya. Nah, kemudian kita juga perlu mengidentifikasi psikografis kolektifnya, yaitu karakter rata-rata atau karakter umum dari kelompok masyarakat itu. Misalnya, apakah mereka berpendidikan tinggi, apakah mereka aktif di media sosial, kemudian apakah mereka dari kultural background tertentu, gitu. Karena identifikasi psikografis kolektif ini menjadi penentu potensi apa yang mereka punya, kerentanan apa yang mereka punya, sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan dari mereka kalau kita mau melakukan intervensi kepada kelompok ini. Nah, itu tahap yang kedua, yaitu mengidentifikasi sejumlah hal, dan kemudian tahap ketiga, itu mengidentifikasi ada tidaknya problem psikologis pada kelompok yang menjadi target sasaran kita. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan psikososial mereka dalam situasi seperti ini. Ya, selanjutnya. Nah, tahap pertama yaitu mengidentifikasi kelompok sasaran yang perlu diintervensi. Ya, selanjutnya. Dari sejumlah kandidat tadi, saya ingin mengambil contoh dari slide yang ke-7, yaitu slide di mana individu mengikuti kebaktian, kemudian mereka mengisolasi diri, tapi kemudian karena dia merupakan sebuah kelompok minoritas di tengah-tengah kelompok mayoritas, mereka mengkhawatirkan respon kelompok mayoritas kalau tahu bahwa mereka kemudian teridentifikasi positif atau melakukan kontak dengan orang-orang yang positif karena mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, saya akan mengambil contoh yang ini. Selanjutnya, Santos. Nah, itu yang saya highlight merah itu yaitu kelompok sasaran yang saat ini akan menjadi contoh, yaitu adanya kelompok minoritas yang mengkhawatirkan respon masyarakat mayoritas. Ada 2 kelompok di sini, yaitu kelompok minoritas yang mengalami kekhawatiran dan masyarakat mayoritas yang dikhawatirkan responnya oleh kelompok minoritas ini. Sehingga kekhawatiran kelompok minoritas itu membuat sejumlah individu kelompok minoritas itu tidak bersedia mengikuti protokol pemeriksaan medis, sehingga tidak ada rekomendasi medis yang bisa diberikan kepada suspek atau target. Target perilaku yang kita harapkan adalah ada rekomendasi medis pada suspek atau target itu, gitu ya. Nah, dengan target perilaku yang seperti itu, yaitu berubah dari tidak ada rekomendasi medis menjadi rekomendasi medis, maka kita harus mundur prosesnya. Supaya dia bisa mendapatkan rekomendasi medis, maka dia harus bersedia mengikuti protokol pemeriksaan medis. Maka kalau dia harus mengikuti protokol pemeriksaan medis, kita harus menjamin bahwa kekhawatiran respon kelompok mayoritas itu tidak terjadi. Nah, dalam situasi ini saya ambil contoh yang menjadi target sasaran kita adalah kelompok mayoritasnya, bukan kelompok minoritasnya, tapi kelompok mayoritasnya. Ya, slide selanjutnya. Jadi saya akan mencontohkan ketika target sasarannya adalah kelompok mayoritas. Jadi setelah kita menetapkan target sasaran kita, yaitu kelompok mayoritas, maka tahap keduanya yaitu mengidentifikasi infografis dan psikografis dari kelompok mayoritas di lokasi zona suspek tadi. Yang pertama adalah infografisnya. Apakah masyarakat mayoritas ini ada riwayat kontak dengan suspek? Apakah mereka non-suspek atau mereka juga suspek? Kemudian kesehatan umum mereka seperti apa? Nah, itu infografis yang kita perlukan, infografis yang kita perlukan dari masyarakat sasaran. Ini kita bicara di saat ini ya, di zona suspek ketika ada situasi pandemi dan ada
ada perintah untuk social distancing. Kemudian aspek psikografis yang kita lakukan asesmennya, yang kita identifikasi adalah yang pertama masyarakat yang seperti apa. Dalam hal ini, kenapa mereka dikhawatirkan oleh kelompok minoritas? Karena mereka masyarakat tradisional Muslim yang memiliki value-value tertentu terhadap kelompok beragama lain. Psikografis lainnya adalah ternyata mereka memiliki kepatuhan kuat pada figur otoritatif pada kelompok mereka. Informasi ini perlu kita ketahui karena kalau kita ingin merubah sekelompok orang, maka kita perlu tahu faktor atau variabel apa yang membuat kelompok itu bisa mengubah perilakunya. Dalam hal ini, kelompok itu sangat patuh pada figur otoritatif, dan ini merupakan hal yang lazim atau banyak terjadi pada masyarakat tradisional yang kolektivistik seperti Sunda. Kemudian tingkat pendidikan maksimal mereka SMU, tidak ada riwayat konflik dengan kelompok minoritas, dan kemudian sebagian besar sudah menggunakan medsos. Ini adalah psikografis yang memungkinkan kita untuk nanti memiliki pilihan tentang bagaimana cara kita mendeliverikan pesan kepada mereka, apakah melalui figur otoritasnya atau melalui media sosial dengan bahasa yang bisa dipahami oleh tingkat pendidikan SMU, dan kita bisa punya asumsi bahwa mereka bisa saat ini memiliki respek pada kelompok minoritas karena tidak ada riwayat konflik dengan mereka. Nah, kesimpulannya, misalnya, untuk melakukan perubahan ternyata memang perlu melalui figur otoritatif karena mereka memang menggunakan medsos tapi tidak untuk mendasarkan perilakunya dari informasi di media sosial itu. Kemudian mereka perlu memiliki penalaran kausalitas yang objektif atas penyakit COVID-19, bahwa penyebab penyakitnya itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan, dengan sesuatu yang berhubungan dengan dosa atau perilaku seseorang. Gitu. Jadi informasi itu perlu kita sampaikan agar mereka memiliki penalaran kausalitas yang objektif. Mengingat ciri masyarakat tradisional Muslim itu seringkali memiliki value yang menghubungkan suatu penyakit sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku pelakunya. Ya, kemungkinannya banyak. Ini hanya sebuah contoh proses assessment pada tahap yang kedua, yaitu mengidentifikasi infografis dan psikografis dari sekelompok orang. Ya, selanjutnya. Nah, identifikasi infografis dan psikografi ini adalah tahap kedua, dan tahap ketiganya adalah mengidentifikasi problem psikologis dan kebutuhan psikososial dari masyarakat sasaran kita. Problem psikologisnya tidak ada, kemudian kebutuhan psikososialnya, kalau kita ingin mereka memiliki pemahaman yang objektif terhadap kelompok minoritas, kalau kita ingin membuat kelompok minoritas itu membuka diri bahwa mereka kemungkinan adalah suspek, kemudian mereka harus menempuh prosedur protokol pemeriksaan kesehatan, maka kebutuhan psikososial pada target sasaran ini adalah memiliki penalaran kausalitas yang objektif atas kejadian penyakit dan mensikapi kelompok minoritas secara respek, adil, dan objektif. Nah, ini sesuatu yang bisa kita identifikasi dari proses assessment yang kita lakukan, yaitu apa yang dibutuhkan kelompok mayoritas agar mereka memberi ruang pada kelompok minoritas untuk membuka diri atas situasinya dan mau menempuh prosedur protokol kesehatan. Ya, berikutnya. Nah, itu tahap assessment untuk model assessment yang pertama, yaitu assessment yang didasarkan pada kasus. Jadi kasusnya sudah ada, dan kita kemudian memilih untuk memberikan kontribusi agar kasus itu bisa teratasi.
Nah, model kita belum menyentuh intervensinya karena intervensi nanti ada di bagian yang terakhir. Gitu. Jadi kita ini masih assessment. Yang pertama adalah model assessment psikososial yang pertama. Yang ini adalah model assessment psikososial pra-intervensi yang kedua. Model yang kedua ini didasarkan pada prediksi bahwa ada fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang yang bisa kita prediksikan berpotensi memunculkan perilaku tertentu yang tidak konstruktif terhadap pandemi ini. Misalnya adalah fenomena Idul Fitri, di mana ada kemungkinan mudik dan tidak mudik. Nah, ini adalah contoh untuk fenomena Idul Fitri. T1-nya adalah saat ini waktu pertama yaitu adanya intervensi pemerintah atau fakta sosial terencana berupa himbauan untuk tidak mudik. Sedangkan mudik itu sesuatu tradisi yang dijalankan selama bertahun-tahun dan seolah-olah menjadi suatu rutinitas yang wajib dilakukan. Nah, kita memiliki kelompok terdampak dari intervensi ini, himbauan untuk tidak mudik ini, antara lain kelompok perantau mahasiswa, kemudian kelompok perantau keluarga, dan kelompok perantau lainnya. Kita perlu mengidentifikasi target sasaran kita mau yang mana. Kalau kita mau, misalnya kelompok perantau keluarga, jangan sampai mereka mudik, gitu. Jadi T finalnya jangan sampai mereka mudik. Maka kalau T finalnya mereka tidak mudik, apa yang perlu kita lakukan sekarang pada kelompok ini, pada kelompok perantau keluarga ini? Maka kita perlu mengidentifikasi infografis apa yang ada pada kelompok perantau keluarga ini. Misalnya, mereka kelompok ekonomi kelas menengah, gitu. Kemudian psikografisnya, mereka kolektivisme, jadi nanti kalau mereka tidak pulang, mereka khawatir mendapatkan respon negatif dari kampung halaman, dan sebagainya. Atau beberapa di antara mereka konformitasnya tinggi, bahwa orang tuanya menghendaki mereka pulang, jadi seperti sebuah perintah yang tidak boleh dibantah, gitu ya. Jadi kalau kita mau mencegah mereka tidak mudik, apa yang perlu kita lakukan? Prosesnya seperti yang ada di bagian biru itu bisa bermacam-macam. Kita punya variasi tak terbatas untuk melakukan intervensi. Model asesmen psikososial pra-intervensi 2 ini serupa atau bisa dianalogikan dengan ketika seorang ibu mengimunisasi bayinya. Dokter sudah bisa memprediksikan bahwa pasca imunisasi bayi itu akan panas, sehingga sebelum panas diberikan dulu obat penurun panas. Nah, ini kita tahu bahwa pada periode-periode yang akan datang akan ada fenomena-fenomena tertentu seperti Idul Fitri yang kemungkinan seseorang akan mudik dan membuat mereka tidak patuh pada intervensi pemerintah, yaitu himbauan untuk tidak mudik. Kemudian kita ada penerimaan mahasiswa, penerimaan siswa. Apa yang akan terjadi sekarang dengan tidak adanya ujian nasional? Bagaimana nanti orang tua berespon ketika sistem penerimaan siswa itu ternyata didasarkan hanya pada zonasi murni tanpa ada prestasi. Ada kelompok ibu-ibu yang mengkategorikan sekolah itu sebagai favorit dan non-favorit, sehingga hal itu menjadi sesuatu yang besar bagi mereka dan menjadi setting untuk membuat mereka memunculkan perilaku-perilaku yang tertentu. Gitu. Nah, ini adalah asesmen psikososial pra-intervensi 2, yaitu yang didasarkan pada prediksi kita atas kemungkinan perilaku kolektif yang muncul berdasarkan fenomena-fenomena tertentu di masa yang akan datang. Ya, berikutnya, tentu. Ya, dalam situasi seperti ini, sumber data assessment di tengah situasi social distancing itu ada media sosial, yaitu narasi penulis pertama, berita, percakapan sehari-hari. Di slide awal ada yang saya highlight, yaitu tentang respon kognitif, respon afektif, respon motivasional, dan kemudian respons perilaku, serta needs dari seseorang. Semua itu unobservable. Tapi di dalam media sosial semua itu diekspresikan. Media sosial itu adalah ruang ekspresi dari keadaan kognitif seseorang, keadaan emosional seseorang, maupun keadaan motivasionalnya. Dan itu bisa menjadi data kita untuk diperlakukan sebagai data assessment bagi sebuah kelompok sasaran yang menjadi target kita yang akan kita intervensi. Nah, selain itu juga ada hasil riset, yaitu jurnal Proceeding. Saat ini sebagian besar lembaga
pemilik dokumen hasil riset itu membuka free jurnal dan proceeding-nya, terutama yang memiliki isu terkait dengan pandemi, seperti misalnya Ebola dan sebagainya, sehingga kita bisa memahami pola perilaku masyarakat berdasarkan pandemi yang terjadi sebelumnya yang disajikan dalam jurnal maupun proceeding. Kemudian kita juga bisa mengakses dokumen kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan yang banyak keluar yang merupakan intervensi terencana atau fakta sosial terencana dalam situasi pandemi ini. Ya, berikutnya Santos. Nah, merancang intervensi psikososial itu yang perlu pertama kali kita ukur adalah sumber daya pelaku intervensinya, yaitu kita sendiri. Kita punya modalitas sebagai individu. Kita nggak bisa keluar rumah, tapi kita punya apa, gitu. Kita punya kesempatan, kita punya akses, kita punya jejaring, gitu, yang memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu. Itu sumber daya kita sebagai pelaku intervensi. Kemudian kita perlu mengidentifikasi sumber daya kelompok targetnya, baik modalitas individu maupun modalitas kelompoknya. Apakah yang cocok bagi mereka adalah kalau kita melakukan intervensi melalui media sosial, atau kita harus pendekatan personal. Itu adalah sumber daya dari kelompok targetnya. Kemudian apakah mereka akan bisa menangkap kalau kita hanya menyajikan linknya saja dan kemudian mereka mengaksesnya, atau harus dijelaskan semuanya. Itu sumber daya kelompok target. Dan kemudian ada waktu dan ruang. Kapan intervensi perlu dilakukan, dan ruangnya itu di komunitas fisik atau komunitas daring. Ya, selanjutnya, Santos. Nah, menyusun intervensi psikososial, ini sebuah contoh ya. Kita lihat yang kanan dulu, yaitu kebutuhan psikososial tadi, kelompok masyarakat mayoritas, agar mereka memiliki penalaran kausalitas yang objektif atas kejadian penyakit. Ya. Misalnya intervensi psikososial yang akan kita lakukan adalah membuat e-poster berisi pengetahuan tentang penyebab penyakit COVID-19, dan kemudian kita merancang isinya jadi seperti konten kreator gitu, konten kreator yang memungkinkan bisa dipahami oleh target mayoritas kita, yaitu ciri-cirinya tadi lulusan SMA, kemudian dia Muslim tradisional gitu ya. Kemudian kita menyusun e-posternya dan mendistribusikan e-poster tersebut. Tapi kita perlu punya pertanyaan, apakah mau didistribusikannya secara daring atau secara fisik melalui tokoh masyarakatnya tadi. Itu adalah bagian dari proses menyusun intervensi psikososial. Kebutuhan psikososial yang kedua yang perlu kita penuhi, contohnya tadi, adalah mensikapi kelompok minoritas secara respek, adil, dan objektif. Itu, maka kita bisa merancang diskusi kelompok daring misalnya. Jadi merancang diskusi kelompoknya, melakukan konsultasi dengan figur otoritas kelompok agar dia menjadi support figur dari masyarakat sasaran kita, dan kemudian memilih dan menyusun platform untuk kontak. Ini menyusun intervensi, tahapan menyusun intervensi psikososial. Ya, selanjutnya, Santos. Nah, bentuk-bentuk intervensi psikososial di masa social distancing ini antara lain adalah poster. Biasanya poster itu menyediakan informasi, pengetahuan atau himbauan. Kalau daring yaitu e-poster ya. Kemudian ada diskusi daring, yaitu mempersuasi perubahan persepsi, sikap, memunculkan kesediaan untuk mengubah perilaku. Itu bisa kita lakukan melalui bentuk intervensi diskusi daring. Kemudian komunikasi interpersonal, ini biasanya antar dua orang, jadi japri, gitu ya. Posisi kita adalah menjadi pendengar yang empatik dan memfasilitasi pelepasan emosi. Itu merupakan intervensi psikososial juga. Kemudian menyusun policy brief, yaitu merekomendasikan perubahan kebijakan. Itu kalau kita memutuskan untuk melakukan intervensi pada pemangku kepentingan atau pembuat keputusan. Dan kemudian intervensi psikososial yang lain contohnya adalah memberikan konsultasi atau advokasi kepada petugas pemerintah, kepada petugas kesehatan yang mereka saat ini bekerja, tidak work from home. Ya, kemudian berikutnya.
Santos. Nah, prinsip umum dalam kita melakukan intervensi psikososial di fase social distancing ini, yang pertama adalah mulai dari yang kita miliki. Jadi penjelasan banyak tadi tentang fakta medis, fakta sosial natural, fakta sosial terencana, kemudian asesmen model pertama maupun model kedua, kemudian intervensi psikososial yang kita lakukan. Untuk bisa melaksanakan itu, prinsip umumnya adalah mulai dari yang kita miliki, termasuk teman yang kita miliki, rekan kerja yang kita miliki. Hindari kita mempersoalkan sesuatu yang tidak kita miliki. Mengangan-angankan melakukan sesuatu yang diawali dari sesuatu yang kita tidak miliki, itu adalah sebuah effort besar dan membuat kita berpikir berat sekali melakukannya, akhirnya nanti tidak melakukan. Jadi mulai dari yang kita miliki. Kemudian yang kedua, mulai dari yang dapat kita lakukan. Kita perlu menghindari mempersoalkan yang tidak mampu kita lakukan. Supaya kita mampu melakukannya. Gitu. Jadi memang mulai dari yang dapat kita lakukan. Kemudian mulai dari lingkungan tempat kita menjadi subjek signifikan. Hindari mempersoalkan kelompok orang atau lingkungan sosial yang tidak dapat kita jangkau. Jadi intervensi psikososial yang bisa kita lakukan, walaupun tadi penjelasannya itu skalanya mulai dari individu sampai makro, yaitu pemerintah, tapi kita perlu mengidentifikasi posisi kita saat ini memiliki apa dan mampu melakukan apa, lalu mulailah dari situ. Walaupun keinginan kita tinggi untuk melakukan intervensi masyarakat secara luas, hindarkan untuk memiliki target seperti itu, karena kemungkinan yang harus dipikirkannya besar, kemungkinan tidak bisa terlaksananya besar, dan itu membuat kita kehilangan optimisme untuk melakukan sesuatu sesuai yang kita bisa. Ini message-nya gitu. Jadi sesederhana membuat e-poster, sesederhana menjadi pendengar, sesederhana menjadi partner curhat, itu sudah sebuah intervensi psikososial. Dalam perspektif psikologi sosial, small win, sebuah perubahan dari tahu dari tidak tahu menjadi tahu, itu sebuah keberhasilan yang selayaknya kita syukuri dan melangkah selanjutnya melakukan hal-hal lain yang mampu kita lakukan. Ya, itu mungkin Santos yang bisa saya sharing. Oke, makasih banyak Mbak Lilin atas pemaparannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Udah banyak kumpulan pertanyaan, Mbak. Cuman sebelum masuk ke pertanyaan yang dikirim via chat, saya ingin mempersilahkan dulu yang udah raise hand dari awal. Ada Kang Arya. Kang Arya, apakah ingin bertanya? Mangga, dipersilahkan Kang Arya. Halo, tes? Ya, masuk Kang, terdengar. Oke, siap. Salam Mbak Ninin. Ya, Arya. Gimana Kang Arya? Mbak Ninin, baik, alhamdulillah, so far so good, Mbak. Terima kasih Mbak Ninin untuk paparannya. Banyak yang sekali terinspirasi dan makin saya belajar dari yang saya baru pelajari juga nih Mbak mengenai COVID, dan saya kembali mengingat-ingat yang kita dulu pernah belajar di psikologi sosial. Saya setuju. Kita pertama sih ada beberapa catatan saya, mohon tanggapan dari Mbak Ninin. Pertama adalah berangkat dari pemahaman kita lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Di sini kalau saya sebagai HIMSI Jabar berarti saya punya satu niat untuk benar-benar mengoptimalkan konseling online yang sudah kita buat dan peta kemitraan yang sudah kita punya tuh untuk benar-benar bisa sebisa mungkin menjangkau orang-orang yang tadi dalam kategori petugas pelayanan publik, gaji bulanan sama gaji harian. So far kita sudah menjangkau yang kalau HIMSI Jabar tuh baru yang petugas dan keluarga yang medis. Nanti kita coba dengan dukungan 38 biro yang terdaftar, moga-moga kita bisa jangkau ini semua. Mohon tanggapan dari Mbak Ninin dulu untuk hal itu. Kemudian saya tertarik dari yang alur yang Mbak Ninin tadi sampaikan untuk alur-alur problematisnya. Saya hanya mau coba minta menanggapi satu poin, Mbak.
Saya setuju perlu ada banyak poster dan banyak pendengar yang simpatik dan itu harus didukung dengan informasi yang clear mengenai COVID itu sendiri. Karena dari saya rasa yang kita lihat juga di lapangan banyak sekali informasi yang pada akhirnya membuat orang itu bukan hanya ini tapi takut gitu. Kalau saya sendiri kalau melihatnya tuh kalau masuk rumah sakit tuh kesannya nanti akan terpisah, terisolasi dan nggak akan kembali gitu. Karena banyak sekali gambar-gambar atau informasi yang menunjukkan hal itu gitu. Yang mungkin maksudnya baik ya, hendak menunjukkan bahwa jangan sampai sakit kalau kamu nggak mau kayak gini gitu. Nah, mungkin kita harus bisa ngerubah persepsi itu bahwa kalau Anda berani mengakui Anda punya masalah di penyakit Anda itu yang berkaitan mungkin dengan COVID, walaupun belum tentu COVID, tapi Anda sudah menjadi orang yang berani. Gitu. Nah, karena itu sangat kontradiktif kalau saya lihat dengan berbagai macam informasi yang beredar di lapangan itu. Orang udah masuk, langsung akan keluarganya nggak bisa lihat dia lagi, kemudian ketika dimakamkan nggak tahu kemana, gitu ya. Itu buat saya mungkin di masyarakat kita yang kolektif itu menjadi satu dilema sendiri yang kalau tadi Mbak Ninin katakan itu mungkin dengan entah kebutuhan sosialnya, atau malah itu jadi kebutuhan dasar buat orang Indonesia gitu ya, terpisah dari keluarga atau yang, nah itu mungkin perlu, saya setuju harus ada poster atau harus apa untuk melawan atau memberikan informasi lain tapi tetap secara objektif. Dua itu saja sih Mbak Ninin yang saya tanggapi, mohon tanggapan lagi dari Mbak Ninin. Oke Mbak, bisa langsung Mbak 2 poin ya terkait sama yang tadi gitu. Mangga Mbak. Iya, oke. Untuk yang pertama, iya untuk institusi, kemudian kita berorganisasi itu adalah resources yang kita punya untuk menjangkau yang lebih luas. Karena kalau kita seorang diri, gitu ya, kita bisa melakukan sesuatu, tapi mulai dari jejaring di mana kita menjadi signifikan personnya. Kita punya WA grup tetangga, kita punya WA grup orang tua murid, kita punya WA grup teman SMA, SD, SMP, dan sebagai langkah pertama kita bisa memberi kontribusi pada kelompok-kelompok ini gitu ya. Karena pembicaraan tentang ini, kekhawatiran tentang ini sangat mudah di-share pada kelompok-kelompok seperti itu. Itu untuk individual. Nah, untuk institusi itu punya peluang untuk masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu ke pembuat keputusan, ke rumah sakit, ke petugas kesehatan gitu. Nah, itu sumber daya yang dimiliki oleh institusi atau organisasi. Jadi saya setuju dengan hal itu gitu. Kalau kami di IPS, di Ikatan Psikologi Sosial, itu dibentuk working group gitu, sesuai dengan kapasitas masing-masing orang gitu. Kalau di IPS yang memungkinkan adalah kita melakukan riset dan kemudian hasil riset itu disampaikan pada gugus tugas nasional penanggulangan bencana, gitu. Sehingga mereka punya sudut pandang dari sisi psikologi, keilmuan psikologi tentang apa dampak dari sebuah keputusan pada masyarakat yang mana kekhawatiran itu meningkat, gitu. Apakah sebuah keputusan itu akan meningkatkan kekhawatiran atau seperti apa, gitu. Jadi itu posisi institusi itu sebagai sebuah organisasi, HIMSI punya peluang untuk itu gitu, masuk ke jenjang yang di level pembuat keputusan, entah kalau HIMSI Jabar di Provinsi Jawa Barat atau HIMSI Pusat berarti di gugus tugas pusat. Nah, itu tanggapan saya untuk yang pertama. Kalau misalnya itu dibentuk working group yang fungsional dalam situasi ini, itu sesuatu yang memungkinkan. Jadi masing-masing punya tugas dan individu yang bergabung di dalamnya bisa memberikan kontribusi individualnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, bahwa kita perlu banyak poster, apapun sangat diperlukan, karena ada orang yang dalam kecemasan tinggi, dia tidak membaca hal-hal itu. Dengan banjirnya informasi dan poster, orang akan selektif memilih poster mana yang dilihat atau tidak. Konten poster itu bisa ada di poster, bisa kita sampaikan secara lisan, bisa dituliskan di blog, bisa dinarasikan. Itu ada banyak variasi, yang mana yang digunakan akan tergantung pada dengan siapa kita bekerja. Gitu. Kita memahami kecemasan orang, jangankan kita yang orang awam, petugas medis pun mengalami kecemasan yang serupa.
Karena ini adalah situasi ketidakpastian bagi semua orang, bahkan petugas medis sekalipun. Jadi di posisi kita, menurut saya, kita perlu memahami kecemasan mereka, kita perlu memahami kekhawatiran mereka, apakah itu sesuatu yang sebelumnya memenuhi kebutuhan dasar untuk bisa mengantarkan anggota keluarga ke tempat peristirahatannya terakhir, gitu. Tapi dalam situasi ini kita perlu mengajak mereka untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa saat ini ekspresi mencintai itu adalah dengan patuh pada mereka yang mengetahui bagaimana tindakan terbaik untuk anggota keluarga kita. Saat ini mungkin ekspresi mencintai itu harus diwujudkan dalam bentuk menjauhi mereka. Ini adalah situasi di mana kita perlu menampilkan perilaku yang berbeda untuk mengekspresikan sesuatu dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit karena suspek, kalau dulu menengok adalah bentuk perhatian dan ekspresi cinta kita pada orang yang sakit, maka saat ini kita perlu mengajak mereka melihat dari sudut pandang berbeda, bahwa kalau kamu mencintai dia, mencintai keluarganya, dan mencintai keluargamu, maka ekspresi cinta itu harus ditunjukkan dengan cara tidak menjenguknya. Itu bisa nelpon, bisa SMS, bisa WA, mensupport dia, tapi tidak menjenguknya. Jadi ada banyak sudut pandang yang perlu kita ubah untuk tidak melihat situasi tindakan medis itu sebagai sesuatu yang destruktif terhadap prinsip-prinsip tentang cinta kasih, prinsip kekeluargaan, tapi melihatnya sebagai itu bentuk cinta kasih yang baru yang perlu kita lakukan dalam situasi seperti saat ini. Itu bentuk perilaku yang baru yang perlu kita lakukan dalam situasi yang baru ini. Itu tanggapan saya terhadap yang kedua. Itu Mas Santos. Oke. Kak Arya, apakah masih ada yang mau ditanggapi terkait hal tersebut? Cukup dulu. Cukup ya. Ada. Thank you. Terkait sama poin pertama kan mungkin jadi masukan juga tadi berarti buat TMC ada himbauan untuk incer ruang lingkup yang lebih luas lagi, tidak hanya di level individu, masukannya tadi bikin gugus tugas. Kemudian kaitan yang poin kedua, dan ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lain juga, cuma saya ingin loncat dulu, mohon izin ke pertanyaan yang mungkin sudah duluan, tapi ini berkaitan dengan pertanyaan terkait sama informasi. Itu pertanyaan dari Mbak Sari, Langgersari Elsari. Saya bacakan ya Mbak pertanyaannya. Pada kondisi hari ini, apakah perlu di wilayah Indonesia yang luas ini, pemerintah perlu membatasi, tanda kutip, informasi yang beredar di sosial media dan grup WA mengenai COVID-19 dan memperkerjakan, tanda kutip, figur-figur otoritatif sampai di level RT RW lurah untuk mematuhi seluruh intervensi dari pemerintah. Pertanyaannya. Ya, saya langsung saja jawab. Ya, langsung aja, Mbak. Ya, kalau melihat keragaman dari karakter masyarakat di Indonesia, saat ini tidak ada satu keputusan yang bisa tepat untuk semua pulau, untuk semua wilayah. Misalnya kalau pembatasan informasi yang mana yang dibatasi dan informasi mana yang dibuka, itu sulit menentukan yang akan dibuka yang mana, yang akan dibatasi yang mana. Karena sebuah informasi pada kelompok etnis yang tertentu itu memunculkan rasa takut yang akan membuat mereka patuh, tapi pada kelompok etnis yang lain mungkin memunculkan rasa takut yang akan membuat mereka denial dan kemudian melakukan hal-hal yang lain. Kita punya banyak masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga akan sulit menentukan ada satu informasi yang bisa efektif memunculkan respon konstruktif pada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau menurut saya level pembatasan itu ada di tingkat yang lebih rendah, apakah gubernur ataukah wali kota yang menyesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya. Apakah mereka lebih cocok kalau mereka diberi pengetahuan dan kemudian dihimbau dan mereka akan sadar diri mengikuti himbauan itu, atau mereka karakternya lebih cocok untuk aplikasikan saja pendekatan sanksi gitu. Jadi nggak boleh keluar, kemudian
Kalau yang keluar itu mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, itu sangat berbeda. Di Jogja kita punya sosok sultan, tapi di tempat lain kita tidak punya sosok sultan gitu. Artinya perbedaan karakter kalau itu di level nasional tidak efektif menurut saya untuk membuat satu kebijakan nasional yang berlaku sama untuk semua provinsi. Idealnya itu keputusan itu datang pada level yang lebih rendah, apakah provinsi atau kota dan kabupaten. Itu mungkin Mas Antas. Berarti di keberagaman ini harus dipertimbangkan sekali Mbak ya, untuk membuat suatu kebijakan yang sifatnya umum ya Mbak. Iya, karena world view mereka berbeda, gitu, karakter mereka berbeda. Ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Ini pertanyaan selanjutnya dari ini. Ini terkait sama penjelasan yang awal-awal Mbak. Selain layanan medis yang berbeda, adakah hal lain yang menyebabkan perbedaan terkait dengan virulensi antara Asia dengan Timur Tengah? Silakan Mbak. Pelayanan medis yang berbeda terkait dengan? Jadi selain layanan medis yang berbeda, adakah hal lain yang menyebabkan perbedaan virulensi antara Asia dengan Timur Tengah? Kalau faktanya saat ini adalah bahwa mereka yang terpapar dari kontak Timur Tengah itu lebih cepat fatalnya kondisinya dan lebih tinggi peluang meninggalnya dibandingkan dengan mereka yang terpapar dari Cina. Fakta itu ada dari kasus-kasus yang ada, tapi penyebabnya seperti apa itu sejauh yang saya bisa akses informasinya dari gugus tugas di Jawa Barat itu belum diketahui. Dan belum tentu juga berarti terkait dengan layanan medis yang berbeda ya Mbak? Layanan medis yang berbeda itu ini setelahnya. Jika layanan medis itu kan layanan medis itu mengikuti munculnya simptom. Jadi karena virulensinya berbeda, maka simptom mereka yang terpapar dari Timur Tengah itu mereka lebih cepat memburuk. Kemudian tingkat keganasannya itu lebih parah pada kondisi paru-parunya, sehingga menuntut memang perlakuan medis yang berbeda gitu karena kondisi simptomnya yang berbeda. Tuh. Baik Mbak. Kita ada banyak pertanyaan nih Mbak, saya akan bacakan yang selanjutnya ya. Yeah. Kalau itu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Chandra Asih dari komunitas Maharata. Yang dimaksud masyarakat kelompok minoritas dan mayoritas itu apa? Bisa beri contohnya? Kalau saya tidak salah ingat di slide 21 Mbak Nini menjelaskan tentang kelompok mayoritas dan minoritas. Bisa dijelaskan kembali Mbak? Iya. Iya, kalau contoh yang tadi itu adalah kaum minoritasnya itu adalah umat Kristen yang tinggal di Garut, yang sebagian besar komunitas Muslim gitu, dan kemudian dia setelah mengikuti kebaktian di Lembang pulang ke Garut. Karena ada riwayat kontak dengan beberapa orang di Lembang yang sudah lebih dahulu teridentifikasi positif COVID, kemudian mereka yang tinggal di Garut ini, karena dia adalah kelompok minoritas di tengah mayoritas Muslim, mereka menjadi khawatir untuk melaporkan bahwa dirinya ada kontak dan kemudian melakukan protokol pemeriksaan medis karena khawatir nanti dia dikucilkan oleh masyarakat Muslim di Garut gitu. Jadi itu untuk contoh kasus ini. Tapi masyarakat yang disebut sebagai minoritas terhadap mayoritas itu tidak hanya dari sisi agama, tapi dari sisi macam-macam. Jadi termasuk dari faktor etnis gitu, kemudian dari faktor profesi gitu. Misalnya saat ini kan perawat-perawat mahasiswa keperawatan dari Poltekkes yang ditugaskan di rumah sakit itu tidak diizinkan pulang ke tempat kosnya gitu karena di sana anak-anak kos yang lain yang bukan mahasiswa SPK dia tidak mau gitu mahasiswa SPK ini pulang karena terpapar virus, sehingga dia perlu disediakan tempat sendiri oleh dinas kesehatan, yaitu di Bapelkes gitu. Nah, mereka tidak bisa menolak karena mereka minoritas di tengah-tengah mahasiswa kos-kosan yang lain. Jadi kalau tadi hanya contoh gitu dari sisi agama, tapi situasi fakta sosial minoritas terhadap mayoritas itu variabelnya tidak hanya agama, tapi macam-macam. Kalau dari perspektif ini, kenapa itu menjadi perlu dibedakan ya Mbak antara mayoritas dan minoritas? Kira-kira akan berpengaruh kemana? Iya, pengaruh pada isu atau kekhawatiran.
bahwa kelompok minoritas itu menjadi sebuah penyebab yang merugikan mayoritas. Nah, kalau itu situasinya homogen gitu, orang tidak akan punya kecenderungan untuk menjadikan aspek minoritasnya sebagai penyebab dari sebuah peristiwa yang negatif gitu. Tapi dalam situasi seperti ini, sesuatu yang sifatnya tidak berhubungan, tapi karena adanya unsur minoritas itu sebagai suatu epicentrumnya atau pencetusnya, itu sangat mudah untuk kemudian membuat orang menjadikan aspek atau variabel minoritasnya itu sebagai penyebab dari peristiwa kemalangan atau peristiwa negatif pada kelompok itu. Gitu. Kerentanannya hanya di situ. Gitu. Oke, baik Mbak. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Nashari Setiawibowo. Tapi menariknya, sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab, tapi saya akan bacakan kembali ya Mbak. Pertanyaan seperti ini. Pendekatan narrative communication merupakan salah satu pendekatan yang direkomendasikan untuk menyampaikan pesan dalam rangka perubahan perilaku kesehatan, terutama di low and middle income country. Bagaimana pendapat Mbak Ninin bila strategi ini diterapkan di Indonesia? Terus Mas Ari berikutnya menanggapi lagi dari penjelasan Mbak Ninin terkait sama pertanyaan Kang Arya. Kalau di penjelasan Mbak Ninin, tampaknya pendekatan narrative communication sebagai health behavior change tools menjadikan. Mungkin bisa ditanggapi juga, Mbak? Terkait hal tersebut. Yang pertama, pendekatan apa? Narrative communication. Ya, narrative communication. Iya. Iya, betul. Masyarakat kita memang kan masyarakat, bukan masyarakat pembaca, tapi masyarakat bertutur, ya. Jadi, kadang kalau mereka bacaannya panjang itu kemudian akhirnya nggak dibaca gitu ya, tapi kalau bicara mereka suka gitu, apalagi kalau itu sifatnya cerita gitu ya. Jadi kalau menurut saya, apalagi buat masyarakat low income yang biasanya berafiliasi dengan pendidikan yang juga tidak tinggi, itu budaya membaca bukan sesuatu yang ada pada mereka. Sehingga kalau kita sajikan bacaan, belum tentu dibaca. Bacaan pendek seperti flyer pun yang ada di puskesmas itu tidak dibaca. Tapi mereka lebih memungkinkan untuk mendengar cerita. Jadi ya, saya setuju kalau hal itu jadikan sebagai pendekatan. Oleh karena itu di intervensi tadi salah satunya yang saya sebutkan adalah personal communication. Karena seringkali sesuatu yang sama yang disampaikan di media sosial, sesuatu yang sama yang ada di pesan WA, itu direspon secara berbeda ketika hal yang sama itu disampaikan dalam komunikasi japri. Itu ada nuansa perhatiannya, ada nuansa menyesuaikan kalimat kita dengan karakteristik penerimanya, gitu. Itu sesuatu yang perlu. Jadi merubah satu orang itu sudah sebuah small win gitu bagi kita gitu, dalam situasi seperti ini gitu. Jadi ya saya setuju untuk hal itu. Berarti kemudian yang keduanya? Itu tadi keduanya sih tanggapan sebenarnya udah terjawab juga tadi dengan penjelasan Mbak sebelumnya. Cuman karena Mas Ari udah mengangkat isu tentang narrative communication, artinya nanti Mas Ari bertanggung jawab untuk nge-share ini ke kita semua ya Mas. Tolong dijadwalkan ya Mas. Untuk Mas Ari. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Juju terkait bentuk intervensi psikososial di mana social distancing ini, Mbak. Poin terakhir konsultasi atau advokasi, boleh dijelaskan bentuk konsultasinya seperti apa yang sekiranya impact-nya cukup luas. Karena kebetulan informasinya Juju bekerja di puskesmas dan kemarin diminta untuk memberikan layanan psikologis untuk masyarakat yang membutuhkan. Sayangnya terbentur dengan aturan social distancing karena puskesmasnya di daerah, jadi masyarakat kurang paham teknologi sehingga hotline ataupun layanan konsul online tidak optimal jadinya. Silakan, Mbak. Iya, kalau konsultasi itu ada dua hal ya, konten dan cara gitu. Keduanya ini perlu disesuaikan dengan audiensnya, penerimanya. Penerimanya ibu-ibu atau penerimanya bapak-bapak, itu konten yang sama perlu disampaikan dengan cara yang berbeda. Karena bapak-bapak itu kalau ada situasi seperti ini inginnya cepat, lugas, jadi kita perlu sampaikan dengan cara yang lugas. Tapi ketika kita audiensnya adalah ibu-ibu, kita perlu untuk
lebih emosional pendekatannya gitu, lebih memunculkan bahwa situasi ini kalau tidak direspon dengan benar itu akan berdampak apa pada anak-anaknya atau keluarganya gitu. Untuk ibu-ibu hal itu lebih mudah mengena kalau melalui pintu emosional, sedangkan kalau untuk laki-laki atau bapak-bapak biasanya melalui pintu rasional. Jadi kalau tidak menggunakan media sosial melalui daily conversation atau percakapan sehari-hari gitu, tapi ya memang itu take time ya, karena kita harus social distancing, maka kita ngobrolnya berarti apakah via telepon gitu, dipilih siapa yang duluan harus kita berikan konsultasi gitu, atau kemudian kita dari rumah ke rumah sejauh menjaga jarak dan proteksi diri diterapkan, keluar itu masih dimungkinkan kalau itu hal yang perlu. Misalnya kita punya masyarakat prioritas yang perlu dengan segera mendapatkan konsultasi itu. Jadi kalau konsultasi itu terkait dengan konten yang dikonsultasikan, berarti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran dan cara untuk menyampaikan konten tadi. Gitu. Kalau soal impact yang luas, saya sendiri dalam situasi masyarakat yang seperti ini tidak pernah menetapkan diri saya untuk punya impact yang luas. Karena masyarakat kita beragam. Satu cara yang saya sampaikan itu pada 10 orang, mungkin hanya cocok untuk 2 orang dan tidak pada 8 di antaranya. Tapi kita perlu melihat sisi positif bahwa ada 2 orang berubah hari ini melalui sebuah aktivitas, itu sesuatu yang layak kita syukuri. Sisanya mungkin hari lain kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan, tetapkan harapan yang realistis, syukuri yang sudah dicapai, relakan yang tidak bisa dicapai saat ini. Mudah-mudahan kita punya kesempatan yang lain untuk mencapai apa yang belum bisa dicapai hari ini. Itu mungkin Mas Antas. Oke, Mbak. Kita lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya, Mbak. Masih ada banyak nih pertanyaannya. Oke, mangga. Ini dari Ferdi Diskusian. Masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat kolektif. Namun saat ini secara tiba-tiba harus social distancing atau physical distancing. Bagaimana perubahan secara tiba-tiba dapat terjadi apabila penerapan SD atau PD saat ini ditegaskan oleh pemerintah dengan istilah PSBB dengan pola darurat sipil, seberapa efektif dapat merubah pola di masyarakat Indonesia? Mohon pencerahannya, Mbak. Iya, kalau ditanya ukuran seberapa efektifnya, saya juga tidak tahu, gitu ya, karena kita menghadapi situasi yang baru yang kita belum pernah punya pengalaman sebelumnya, gitu. Jadi baik pemerintah itu trial and error, gitu. Kita pun juga apa dasarnya kita akan bisa memprediksikan bahwa keputusan ini yang paling tepat nantinya dan paling efektif, gitu. Saat ini kalau menurut pertimbangan kita itu layak dilakukan dengan risiko yang minimal atau risikonya lebih besar kalau nggak dilakukan, ada baiknya kita lakukan saja, karena mencoba segala hal itu saat ini sangat berharga, gitu. Kalau ternyata begitu dijalankan efeknya tidak seperti yang diharapkan, hentikan segera, gitu. Karena saat ini kita tidak tahu dari semua alternatif yang kita punya mana yang akan paling efektif, gitu. Ini situasi yang bagi kita semua ini situasi yang baru. Kita tidak ada seorang pun mungkin di antara kita yang pernah punya pengalaman menghadapi situasi ini. Jangan sampai keterbatasan ketidaktahuan menghambat untuk ini ya. Kita tidak mencoba. Iya, gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih. Selanjutnya dari Mimi Mulyati, seberapa besar dampak psikologis pada kelompok masyarakat bergaji harian dengan aturan social distancing dan work from home? Itu pertanyaannya, Mbak. Oke, jawabannya bervariasi, gitu ya. Kalau dia hanya single
hidup single dengan penghasilan dia, itu yang kena dampak dia sendiri. Tapi kalau dia kepala keluarga dan anggota lainnya tidak punya keluarga, maka dampak yang social distancing bagi pekerja harian ini adalah untuk seluruh keluarganya. Gitu ya. Kalau dampak pastinya begitu mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup, yaitu makan. Jadi pilihan untuk tidak bekerja itu bukan sesuatu yang bisa mereka ambil saat ini. Tapi kalau pekerja harian ini itu seorang anak dari orang tua yang punya penghasilan bulanan atau payroll, tidak masalah dia meninggalkan itu gitu, karena dia masih punya support system dari anggota yang lain. Jadi variasinya akan tergantung pada apakah dia hidup sendiri atau berkeluarga, apakah dia kepala keluarga yang mencari penghasilan dan anggota keluarga yang hanya bergantung padanya atau lainnya. Ini bervariasi ya, Mbak. Kita Iya. masuk ke pertanyaan berikutnya dari Aida. Kalau tentang pendekatan pra-intervensi yang Mbak Nining jelaskan di awal, apakah ada situasi atau karakteristik tertentu yang menjadi prasyarat atau perlu dipertimbangkan dalam memilih pendekatan pra-intervensi yang ingin digunakan? Iya. Asesmen pra-intervensi itu artinya adalah bahwa kita ketika melakukan asesmen, kita sudah memikirkan bahwa kelompok sasaran itu pada gilirannya nanti akan kita lakukan sesuatu untuk mereka atau bersama mereka. Sehingga prasyarat yang perlu kita pikirkan adalah bahwa kita punya kesiapan untuk berinteraksi dengan komunitas ini atau dengan kelompok ini. Kita punya kesiapan emosional untuk menanggapi respon mereka. Kita punya kesiapan untuk ini itu. Jadi yang diukur adalah kesiapan kita. Karena yang akan melakukan intervensi itu adalah kita, gitu. Jadi yang diukur prasyaratnya adalah kesiapan kita. Jadi misalnya kalau kita tidak sanggup melihat orang sakit, jangan mengambil kelompok tenaga medis sebagai sasarannya. Karena untuk berinteraksi dengan mereka, kita perlu ada di rumah sakit dan kita akan melihat hal-hal seperti itu. Kalau tidak punya kapasitas emosi atau kesanggupan untuk melihat itu, jangan ambil kelompok yang ini. Gitu. Jadi prasyaratnya adalah kesiapan dari pelaku intervensinya, yaitu kita. Berkaitan sama hal tersebut, saya suka sama slide yang ini, Mbak. Gitu. Mungkin ini bisa jadi terbalik ya? Terbalik. Dari kanan ke kiri bacanya itu. Oh ya? Oh, oke. Nanti saya perbaiki. Tapi intinya itu ada di slide ini, nanti bisa diulas kembali kan di akhir ya. Oke, prinsip umum ya? Prinsip umum ya. Ya. Oke, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu ya, Mbak. Masih ada satu pertanyaan lagi, Mbak. Ya. Terakhir yang tercatat. Ini terkait dengan dari Vero Tata, itu terkait dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 terkait kedaruratan masyarakat yang ada pembatasan penggunaan moda transportasi dari dan ke wilayah Jabodetabek. Kan seperti yang kita ketahui, banyak keluarga yang tinggal dan bekerja di wilayah Jabodetabek. Bagaimana cara kita memberikan edukasi untuk pengertian kepada keluarga yang mengalami LDR atau LDM agar tetap merasa well-being, mengingat tidak ada batas waktu terhadap kebijakan tersebut. Mohon pencerahan. Iya. Kalau mereka menganggap saat ini memiliki anggapan bahwa keputusan itu mengganggu well-being mereka karena mereka adalah LDR, maka itu artinya mereka memiliki persepsi bahwa kebahagiaan mereka sebagai LDR itu terjadi jika mereka bertemu dengan pasangannya dan bisa bertemu kalau mereka menggunakan alat transportasi. Ketika tidak ada alat transportasi, maka mereka tidak bisa bertemu sehingga mereka tidak bahagia. Artinya pertemuan itu dipersepsikan sebagai sumber kebahagiaan mereka, sehingga ketika tidak terjadi pertemuan, maka mereka tidak bahagia. Nah, dalam situasi seperti ini, persepsi kita perlu digeser pada titik yang sudut pandangnya berbeda, yaitu kebahagiaan kita saat ini adalah kita masih sehat dibandingkan dengan berapa persen orang yang lain yang suspek, yang dalam pengawasan, yang pernah melakukan kontak, bahwa saat ini tidak
kontak dengan fasilitas publik itu memungkinkan kita untuk bisa sehat dan punya kesempatan untuk bertemu dengan pasangan someday, suatu hari nanti. Jadi kita perlu menelusuri, mengeksplorasi aspek-aspek positif yang perlu dilihat dalam situasi ini dan memposisikan hal itu sebagai sumber kebahagiaan di situasi ini. Kita tidak bisa menganggap bahwa situasi ini adalah situasi normal. Ini situasi yang berbeda. Ini situasi yang pandemi yang kita harus survive, berusaha survive supaya sampai nanti situasinya normal kembali. Maka kita perlu membuka diri untuk melihat apa yang di situasi normal itu kita jadikan sumber sesuatu, di situasi tidak normal ini mungkin dia sumber sesuatu yang lain. Bahwa kalau kita kontak dengan seseorang dengan menggunakan salaman, sebelumnya itu adalah ekspresi dari rasa hormat kita, maka saat ini rasa hormat kita pada dia adalah untuk tidak bersalaman. Karena kita tidak tahu apakah kita carrier atau tidak. Dan orang yang kita cium tangannya sebagai orang yang tua itu, bagaimana dampaknya kalau dia terpapar dari virus yang kita bawa. Kita mungkin survive karena kita masih muda. Tapi dia mungkin tidak survive karena dia sudah jauh lebih tua dari kita. Jadi di situasi ini, kita perlu melihat hal dengan cara yang positif, tapi perlu sudut pandang baru. Karena yang sebelumnya dilihat sebagai sesuatu yang positif dalam situasi normal, mungkin tidak bisa kita lihat sebagai situasi. Itu mungkin Mas Antas? Oke. Ternyata Mbak ada 2 pertanyaan yang saya terlewat, tapi sekarang udah jam 8.55. Berkenankah kalau misalnya pertanyaannya nanti saya akan tanyakan offline ke Mbak Mimin, nanti jawabannya akan saya catat dan saya akan sampaikan pada yang bersangkutan, Mbak. Nggak apa-apa? Boleh. Karena boleh. Sekarang sudah jam 5.05, kita coba patuhi terkait dengan waktu, mungkin juga ada yang ada keperluan. Ya, WA saya boleh di-share, email saya juga boleh di-share. Siapapun kalau akan kontak mangga gitu. Kalau mau membuat working group dan kita perlu diskusikan sesuatu, saya juga membuka diri untuk hal itu. Jadi mangga di open email saya maupun WA saya bagi siapa yang membutuhkannya. Oke, kalau slide tadi Mbak nggak apa-apa di-share? Slide-nya silahkan di-share, silahkan diduplikasi, silahkan diedarkan tanpa perlu minta izin. Silahkan dimanfaatkan sesuai dengan yang membutuhkan. Dimodifikasi, di apapun silahkan. Karena di slide-nya juga ada nomor kontak Mbak Ninin ya, di akhir ya? Iya. Gitu. Oke, sebagai penutup Mbak, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Kita semua memiliki kekhawatiran, kita semua memiliki kecemasan. Gitu. Salah satu hal yang bisa membuat pikiran kita teralihkan dari hal itu adalah melakukan sesuatu yang positif dan memberi kontribusi bagi orang lain. Itu sesuatu yang positif yang bisa memunculkan rasa syukur. Jadi bisa membuat kita menampilkan hal positif dari diri kita dibandingkan dengan kita memikirkan situasi ini dan memunculkan hal negatif dari diri kita. Gitu. Jadi mari bersama-sama saja gitu melakukan apa yang kita bisa gitu, memanfaatkan apa yang kita miliki dan mensyukuri bahwa kita sudah melakukan itu gitu, meletakkan syukur pada apa yang kita lakukan dan tidak meletakkan syukur pada hasil gitu, karena kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu berhasil sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, karena variabel keberhasilan itu tidak hanya pada ikhtiar kita, variabel keberhasilan itu pada kehendak Allah. Sedangkan yang ada di ruang kemampuan kita adalah mengikhtiarkan sesuatu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita punya. Itu, Mas Antas. Terima kasih banyak, Mbak Didin. Saya rasa pemaparan hari ini itu akan jadi pemicu buat diskusi-diskusi selanjutnya, Mbak. Karena tadi juga pasti akan pertanyaan ada juga yang belum terakomodir dari Mbak Nina sama Mbak Aulia Gahara. Nanti akan saya sampaikan langsung ya Mbak untuk jawabannya untuk Mbak Nina dan Mbak Aulia, nanti jawaban dari Mbak Ninin. Sebagai penutup, sebelum saya serahkan kembali ke Kang Andi, saya ingin bacakan juga chat dari Kang Jimmy. Ini bukan pertanyaan, tapi ada statement dari Kang Jimmy menanggapi dan mengucapkan hatur nuhun pada Mbak Ninin dan Hingsi serta partner ini sebagai penyelenggara. Saya dapat wawasan yang sangat berharga dan berbeda dari pendekatan saya sehari-hari yang biasanya mikro terus. Hatur nuhun pisan, sukses dan sehat selalu untuk semuanya. Itu penutupnya. Makasih banyak. Saya serahkan kembali ke Kang Andi, Kang. Mangga, hatur nuhun.
Baik, terima kasih banyak Mbak Ninin, sangat inspiratif sekali. Kalau bagi saya sih membuka optimis bahwa yang coba kami lakukan di partnering khususnya dan saya pribadi itu sedikit banyak masih on track lah dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ninin. Saya suka slide yang terakhir tadi yang kayak honeycomb tadi itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kami sampaikan, terima kasih banyak Mbak Ninin, kami sampaikan juga kepada rekan-rekan semuanya bahwa pertama tolong bisa diaktifkan dulu mukanya biar kita kelihatan sebelum berpisah gitu ya, sebelum kita menyelesaikan sesi ini. Silakan ditampilkan dulu. Saya minta tolong rekan saya Fristi untuk mendokumentasikan ini. Kemudian kami akan sampaikan bahwa seluruh materi nanti berserta dengan notulensinya akan kami sampaikan. Terkait dengan rekaman, ada permintaan rekaman dari Zoom ini, karena memang kami merekam, kami mengusahakan dulu agar supaya jadi lebih kecil ya, size-nya berhubung 2 jam, karena kemarin ketika kami mencoba merekam sesi yang sekitar 2 jam, itu sekitar hampir 500 mega. Total dari ininya. Jadi notulensi saya pikir juga cukup bisa menyimpulkan dari proses ini gitu. Tapi kita coba usahakan yang itu. Nanti akan kami kirim ke email masing-masing. Tapi ada syaratnya untuk nanti mendapatkan itu. Nanti akan dikirim juga di email bahwa nanti kami mohon juga di email dan notulensi itu mohon nanti diisikan feedback terhadap proses kegiatan hari ini. Nanti akan kami kirimkan dan juga linknya. Dan juga tadi syaratnya juga ada tadi yang awal follow Instagramnya HIMSI Jabar dan juga partnering untuk sesi-sesi selanjutnya dan untuk peluang kolaborasi. Kami dari partnering membuka kesempatan buat rekan-rekan khususnya dari Jawa Barat yang ingin berbicara atau sharing, kami sangat terbuka, apalagi semakin semakin banyak kita sharing mungkin semakin pinter kitanya gitu ya. Saya mengajak pasti sangat didukung oleh teman-teman HIMSI Jabar melalui Kang Megan ya. Nanti bisa dibantu untuk sharing sesinya karena kita insya Allah kita akan secara reguler akan melakukan sharing session ini selama masa pandemi ini dan mungkin juga tidak tutup kemungkinan untuk kedepannya. Kami dari partnering mengucapkan terima kasih. Kang Megan mungkin ada yang ingin diucapkan dulu? Barangkali di pesan sponsor di HIMSI sudah menyiapkan fasilitasnya, silakan dilihat di IG-nya. Kalau memang tadi lupa tidak dicatat dan sebagainya, itu ada di IG HIMSI Jabar. Dan juga kegiatan kita selanjutnya ada di Partnering, IG Partnering. Barangkali demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mbak Ninin, sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari Partnering undur diri dulu untuk kali ini. Untuk Mbak Ninin kita ketemu lagi besok karena ada sesi yang kedua. Terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang mungkin karena 63 kalau disebutin satu-satu kurang lebih perlu waktu setengah jam untuk nyebutinnya. Jadi kita melambaikan tangannya aja menyampaikan bahwa kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak atas sesinya. Mbak Ninin terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.